Abah sudah berpesan apa yang dari Abah tidak boleh dirubah. Siapa yang melakukan itu, Abah tidak bertanggung jawab. Kenapa kita tidak merenungi itu? Masih tertipu dengan kasar, masih tertipu dengan keanehan. Padahal gurunya sudah berwasiat. Wali itu Bapak Ibu ucapannya singkat tapi padat. Tidak perlu Abah ceritakan panjang lebar. Kalau kalian merubah-rubah nanti kemasukan jin kalian. Ngapain beliau panjang-panjang ngomong? Bagi anak murid-murid yang cerdas, yang pandai, dia akan menerima. Nah, yang tertipu, maka dia akan tersesat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a 'alaina al-ahkam wa farraqa bainal halali wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil anbiya wal muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjihi ila yaumiddin. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusyurihim. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu. Ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, khususnya kita yang hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan Allah segala hajat, baik urusan dunia dan akhirah. Dijadikan Allah keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang saleh dan salehah, sukses dunia akhirat. Dengan berkah sahibul manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu dalam karamah Syekh Mursyid Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Alim. Pertama-tama yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para mubalik, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati para sesepuh PGN Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan beliau semuanya
senantiasa Allah panjangkan umur, dikuatkan iman, Islam dan ihsannya, dan semakin Allah tambahkan ilmu pengetahuannya sehingga menjadi berkah bagi kita semua ikhwan wal akhwat yang ada khususnya di Sumatera Selatan. Dan juga yang kami hormati pengurus Lembaga Dakwah Thariqah Fadhilus Salamiyah Provinsi Sumatera Selatan dan juga kabupaten kota Palembang, kecamatan dan seluruhnya, mudah-mudahan mereka yang telah mendapat tugas Allah berikan kekuatan menjalankan tugasnya, Ibu Bella dan seluruh jajaran kepengurusannya, dari Ibu Bella Sumsel dan juga Ibu Bella Kota Palembang. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kemampuan menjalankan tugasnya. GMPS yang sebentar akan dilantik yang tidak lama lagi, mudah-mudahan dan cepat dilantik, dan mereka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan menjalankan tugas kepada berkhadam kepada Syekh Mursyid. Alhamdulillah, para ikhwan wal akhwat, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bersama-sama telah mendapat satu tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wahab Tajul Arifin, dan ada wadah kita untuk berkhidmat menggali barokah karomah daripada beliau. Kalau dulu kita tidak punya guru yang mursyid, siapa yang kita ambil barokah karomahnya? Tidak ada punya berkah, tidak punya karomah. Salah seorang guru yang mursyid, mereka memiliki limpahan nur. Bahkan apalagi guru kita Arif Billah Syekh Ahmad Sohibul Wahab Tajul Arifin, beliau bukan hanya lautan thariqah tapi juga bahrul karomah, lautan karomah. Jadi kita mengambil berkah daripada kemuliaan beliau, kita berkhadam kepada beliau, kita menjalankan tugas dari beliau, mengamalkan, mengamankan, melestarikan, dan ini diwasiatkan beliau. Tidak mudah-mudah Bapak Ibu, beliau mewasiatkan kepada para murid untuk mengamalkan, mengamankan sesuai apa yang ada dari beliau, tidak boleh dirubah. Wabil khusus masalah tawassul, jangan ditambah-tambah. Ini ada, ini sudah mulai masuk ke Sumatera Selatan ini, yang menambah-nambah tawassul, ditambah kepada nama si fulan, ada masuk di sini. Akhirnya ada beberapa ikhwan yang sudah lama keluar mengikuti orang itu yang menambah tawassul itu. Ini namanya bukan mengamalkan, mengobok-ngobok namanya. Gurunya memesankan supaya diamankan apa yang dari Abah, malahan mengikuti orang yang mengobok-ngobok amalan gurunya, mengatakan dari Abah tidak 30 tahun sudah saya ditalqin belum dapat apa-apa.
ketika mengikuti yang menambah itu, oh ini istimewa, dapat keanehan. Ini di thariqah ini mau cari keanehan atau mau cari apa? Cari ridho atau cari keanehan? Kalau cari keanehan banyak, belajar perdukunan aja. Kemudian beli namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubra, itu banyak aneh-aneh di situ, macam-macam keanehan di situ, supaya orang nggak bisa kencing. Kan aneh itu, tulis di kertas, ditaruh di bawah tangganya, dia ngelangkahi itu udah bisa kencing, dia periksa ke dokter tidak ada penyakitnya, batu ginjal tidak ada, semuanya tidak ada, tapi kok udah bisa kencing, kan aneh. Supaya orang kelahi suami istri terus, siapapun tinggal di rumah itu tidak ada yang pernah tenang, dan kelahi semua, tulis di kertas, lemparkan ke atap rumahnya itu. Siapapun yang tinggal situ tidak pernah tenang, pasti kelahi, dan dia pasti meninggalkan rumah itu. Itu kalau kita jengkel dengan tetangga gitu, tapi dia nanti tuntut Allah di akhirat, tuntut di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, thariqah ini bukan yang dicari keanehan. Kalau mencari keanehan berarti kita mengamalkan amalan thariqah ini tujuannya kepada duniawiyah. Kita sudah dibawa oleh Abah menuju satu tujuan yang paling mulia, tidak ada lagi lebih mulia daripada ini, menuju kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bukan kita mengamalkan tujuannya supaya dapat keanehan. Nah, ini hati-hati ini Bapak Ibu. Kemarin kami mengisi di keluar daerah sana, daerah mana itu di luar, mereka cerita ada sudah lama sebenarnya masuk di Sumatera Selatan, cuma tidak hanya beberapa titik yang terpengaruh. Alhamdulillah di daerah khususnya mungkin kita di sini masih aman-aman, yang di luar. Nah ini, jadi maka kita berthariqah ini tujuan kita tidak ada yang lain, murni hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diberi keanehan, mau tidak, mau diberi kasyaf, mau tidak, maka diajarkan lagi oleh orang yang datang mengobok-obok amalan guru kita, ngakunya murid kesayangan Abah, pernah diberi riyadhah oleh Abah, terus menjual nama Abah, tapi amalan beliau dirubah, tawassulnya ditambah. Setelah nama Abah Anom ada lagi tawassul nama orang lain. Hati-hati ini Bapak Ibu, karena Abah ini laku dijual di tengah ikhwan. Ini bahaya. Tapi orang seperti itu kualat menjual nama guru untuk kepentingan dunianya. Malahan ada lagi diajarkan ziarah kubur asyak. Nah ini kira-kira senang nggak Bapak Ibu? Siapa yang tidak ingin kasyaf? Mantap kalau sudah bisa kasyaf, nerawang semuanya. Ini masih kayak kucing, ini masih ini tikus, ini apa? Ini kayak kuda, ini ular nih. Khusus ngurusin orang lain yang udah urusin punya dia.
Ini hati-hati, ini tidak bisa orang mencapai kasyaf, itu tidak bisa kecuali dengan qalbunya sudah full Allah. Hati-hati, dan memang mudah orang ditipu dengan keanehan-keanehan menjual nama guru. Ini perlu kita waspada ya. Dan tujuannya daripada itu hanya untuk dunia, supaya orang datang bisa nerawang, bisa melihatkan barang orang yang hilang. Nanti ada bos tambang datang, ini ada isinya, ada tambang di sini. Nanti saya wiridkan dulu. Oh, ada banyak. Pasti tambang benar. Wah, cair dia. Itu ngasih tahu kemana-mana, itu yang kabul tadi. Itu kiai saya mantap. Kalinya satu lagi datang, di terawang dia benar lagi. Wah, sudah tenar dia akhirnya. Kemana-mana jalan harus dikawal ya. Mobil tinggal telepon, tidak mau satu mobil, 5 sekali datang. Buat gaya model-model aneh dari orang lain, supaya kelihatan agak mistik. Ini ya Allah, ini bahaya, ini penipu-penipu menyesatkan umat. Abah sudah berpesan, apa yang dari Abah tidak boleh dirubah. Siapa yang melakukan itu, Abah tidak bertanggung jawab. Kenapa kita tidak merenungi itu? Masih tertipu dengan kasar, masih tertipu dengan keanehan, padahal gurunya sudah berwasiat. Wali itu Bapak Ibu, ucapannya singkat tapi padat. Tidak perlu Abah ceritakan panjang lebar. Kalau kalian merubah-rubah nanti kemasukan jin kalian. Ngapain beliau panjang-panjang ngomong? Bagi anak murid-murid yang cerdas, yang pandai, dia akan menerima. Nah, yang tertipu, maka dia akan tersesat jalan. Maka kesesatan ini sangat fatal. Bahayanya kita su'ul adab kepada mursyid itu fatal. Kesalahan di dalam tasawuf itu bahayanya, walatnya murid kepada guru, khawatir di ujung umurnya tidak akan mencapai husnul khotimah. Itu bahayanya. Walaupun 1000 wali munajat ingin mengangkat orang itu, dia tidak akan bisa, karena kesalahan dengan gurunya, su'ul adab dengan gurunya. Walaupun 1000 wali munajat agar Allah melepaskan orang itu tidak bisa, kecuali gurunya itu meridhoi kepada. Apalagi para ikhwan wal akhwat, Abah sudah tidak ada. Ini kita perlu waspada sama sekali. Walaupun waris, ahli waris beliau masih ada, secara hukum fikih halal kita meminta ridho kepada warisnya kalau mereka meridhoi. Tapi itu di dalam hukum syariat. Tapi dalam tasawuf tidak bisa dikiaskan apa tidak. Ketika kita sudah melenceng su'ul adab kepada mursyid, sedangkan kita tahu itu tidak boleh dilakukan, tetapi kita melakukannya dengan sadar, ini bahaya besar. Maka tidak boleh dirubah. Ini dirubah lalu dapat keanehan.
Di Kalimantan itu Bapak Ibu, ikhwan berzikir duduk di langit keempat, ada yang di langit ketujuh, ada yang di langit kedua, di langit ketiga. Sudah selesai tanya, kamu duduk di langit keberapa nih? Saya di langit kedua. Oh iya, saya lihat, saya tadi di langit ketiga. Ada enggak nih di Palembang ini yang bisa seperti itu? Nah, senang enggak duduk di atas langit Bapak Ibu? Nafsu kita suka keanehan-keanehan itu, seolah-olah hebat. Tipu daya nafsu, tipu daya syaitan, tipu daya jin. Padahal kita duduk di sejadah cuma dibuatnya ilusi, seolah-olah kita duduk di mana. Khataman ya latif, ya latif, ya latif, nangkapin jin dibuang ke neraka. Ada di sini ya. Belum hebat lagi, kalah dengan orang Kalimantan, dengan ikhwan-ikhwan Kalimantan. Ini saya sampaikan, dia merubah amalan Abah. Dia meyakini di depan Abah Anom ada seseorang yang mempercepat mereka kepada Allah. Anggaplah namanya misalnya si Fulan. Dia yakini si Fulan itu mempercepat dia untuk mencapai usul kepada Allah di hadapannya Abah Anom. Akhirnya dia masuk ke dalam alam jin, terperangkap dalam khayalan. Nggak sadar itu, dan memang dia terhipnotis. Asik di situ. Kalau zikir, mohon maaf Bapak Ibu, kita segini, kita 200, dia 10 kalah kita. Saking asiknya zikirnya. Tertipu enggak kira-kira? Kita 200, dia 10 kalah kita. Suara zikirnya tidak berhenti, stabil. Apa anda senang yang ngelihat itu? Dia asik. Nah ini karena merubah. Abah udah mengingatkan, apa yang dari Abah jangan dirubah. Mobil khusus ini amalan-amalan. Kalau kita mau kiaskan lagi, banyak yang dari Abah itu. Wakil talqin dari Abah apa dari yayasan? Dari Abah. Pada masa kepemimpinan Abah hanya 80 lebih. Ini ada wakil talqin, ngangkat wakil talqin. Jadi berapa sudah ngaku wakil talqin Suryalaya? Padahal Abah sudah tidak ada. Kalau kita mau kembangkan lagi bahasa Abah, apa yang dari Abah jangan dirubah. Kan banyak itu dari Abah. Abah menetapkan pertemuan wakil talqin di pondok pesantren Suryalaya, dibuat di luar Suryalaya. Pernah nggak dengar itu? Tetangga tua pensi kita sini. Abah sudah menetapkan di sana berapa tahun pertemuan itu. Setelah Abah tidak ada, dipindah pertemuannya. Banyaklah lagi kalau kita ingin kembangkan bahasa, apa yang dari Abah tidak boleh dirubah. Tapi yang lebih dekat kepada yang amalan kita setiap hari, yaitu adalah amalan yang ada di dalam panduan kitab Uqudul Juman. Ini yang bahaya. Hati-hati para ikhwan wal akhwat yang mabuk dengan karomah, yang mabuk dengan ingin supaya seolah-olah dianggap orang sakti, dianggap orang hebat.
Banyak itu. Oh, si fulan ikut thariqatan 3 tahun saja sudah bisa nerawang, sudah punya keanehan. Kamu di Suryalaya berapa? 20 tahun sudah dapat keanehan apa? Belum ada, lemas. Akhirnya berpaling dia daripada gurunya menuju keanehan tadi. Padahal tujuan keanehan itu adalah tujuan yang hina. Selain Allah itu hina, baik duniawiyah, ukhrawiyah, sama itu semuanya hina akibatnya. Nah, kita dibawa oleh beliau tujuannya murni Allah. Mau diberi keanehan, mau tidak, mau diberi karomah, mau tidak. Padahal banyak sebenarnya keanehan dengan kita berzikir ini, cuma kita tidak merasakan keanehan itu. Kita menganggap keanehan itu yang nyata. Megang orang sakit langsung sembuh. 20 tahun dia bisa jalan, pegang kakinya langsung bisa lari. Kan aneh itu. Padahal cukup keanehan, kata Syekh Sirri Saqati, murid beliau datang kepada Syekh Sirri Saqati. Masalah seperti ini sudah terjadi pada masa lalu. Murid Syekh Sirri Saqati datang kepada Syekh Sirri Saqati, ya Syekh, saya dituntun 30 tahun sudah saya berzikir, engkau bimbing saya ya Syekh. 30 tahun saya mengamalkan thariqah, saya berzikir, tapi saya belum dapat apa-apa. Kan berarti sudah cerita ini terulang lagi generasi milenial ini. Dari zaman dulu sudah ada itu yang ingin keanehan itu. 30 tahun sudah saya engkau bimbing, kau belum dapat apa-apa. Apa kata Syekh Sirri Saqati? Guru itu bijak. Karena para mursyid itu Allah berikan ulul albab, ketajaman spiritual. Allah berikan ilmu hikmah. Hikmah itu bukan kesaktian, gadik jaya. Hikmah itu artinya waman u'tiyal hikmata faqad u'tiya ilman katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah kepada orang itu, sungguh Allah telah memberikan kepadanya ilmu yang luas, ilmu yang banyak. Maka ilmu hikmah, bukan hikmah kesaktian ini. Nah, maka kata Syekh Sirri Saqati, cukuplah dengan lupamu kepada Allah, Allah tidak menenggelamkan bumi ini. Itu sudah keanehan, kata Syekh Sirri Saqati. Padahal dengan lupa kita kepada Allah, pantas Allah untuk melumpuhkan kita, mengajak kita, tapi Allah tidak mengajak kita. Itu sudah keanehan. Kita kira keanehan itu bisa terbang, bisa nerawang, jalan di air. Cukuplah dengan lupamu kepada Allah, Allah tidak menenggelamkan bumi ini. Itu keanehan luar biasa. Padahal dengan lupa dan dosa-dosa kita, Allah berhak menenggelamkan orang itu, mengazab orang itu. Itu doa waktu kita khataman itu. Apa doanya? Allahumma apa? Ya Latif, ya Latif, ya Mawasi'ul Ruhus samawati wal ardh. Nas'aluka bi khafi khafil khafi an tughfiyana bil khafi. Innaka qulta wa qalul haq Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bi hisab. Wa qalu kal haq wa ya'fu katsir Allahumma bihaqqi man latafta bihi
wa wajjahtahu indaka wa ja'alta lutal khafiyata bi'annahu sutawajjah nas'aluka an tuwajjihna indaka wa tukhbirna bilutfika innaka ala kulli syai'in qadir innaka qulta wa qul ya fawgathir. Apa itu yang min ghaflatina wa dzunubina itu, daripada kelupaan dan dosa kami. Pantas sebenarnya ya Allah engkau mengazab kami, tapi Allah tidak menurunkan azabnya kepada kita. Itu keanehan namanya sudah. Bukan hanya bisa menghilang, bisa terbang. Itu doa di khataman itu. Coba nanti dilihat itu. Ini ikhwanul akhwat yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati kita tertipu dengan orang-orang yang ngaku-ngaku, bahkan saya dengar informasinya orang itu sebagai penggantinya Abah. Ini naudzubillah orang seperti itu. Hati-hati ini Bapak Ibu. Dan dibuat lagi oleh tim suksesnya. Dia punya tim sukses. Beliau ini lebih tinggi daripada wakil kalkun. Ngapain tinggi-tinggian? Sama posisi kita ini murid, tidak ada yang lebih hebat. Dalam thariqah itu hanya dua, murid dan mursyid. Kedudukan kita ini sama di hadapan guru. Tidak ada yang ini rendah, yang ini lebih tinggi. Tim suksesnya lagi mengatakan ini mengganti Abah Anom nanti. Ya Allah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ini membahayakan orang-orang itu. Nah, maka kita semuanya tugas daripada para pengurus untuk mengamankan amaliyah TKN, dan kita tetap selalu waspada mengingatkan kepada semua para ikhwan, bukan hanya para wakil talqin, kita semua. Abah mewasiatkan itu mengamalkan, amankan, bukan hanya para wakil talqin yang ditugaskan, semua kita amalkan, amankan, lestarikan. Ini kita bersyukur Bapak Ibu, ini dapat tugas dari beliau semua ikhwan, tertulis dalam maklumat beliau. Artinya kita semua dapat tugas, bukan hanya tugas mengamalkan, mengamankan, tugas dari wali, tugas dari ayah rohani. Karena seolah-olah bahasa Abah, kalau kalian tidak amankan ini bahaya besar. Makanya sampai Abah mengatakan, siapa yang merubah, Abah tidak bertanggung jawab. Merubah berarti tidak mengamankan, mau Kalau sudah mursyid berlepas dari orang itu, seperti layang-layang yang lepas daripada tali kendalinya. Ditiup angin ke timur, lari ke timur. Lihat orang bisa terbang, mau terbang. Lihat orang bisa menghilang, mau menghilang. Lihat orang bisa nerawang, mau nerawang. Ini ditiup angin ke timur, lari ke timur. Diwain ke barat, lari ke barat. Diombang-ambingkan oleh hawa nafsu dengan hayalan-hayalannya, dan dia dilupakan tentang keberadaan dirinya. Tujuannya yang asli itu sudah dia dilupakan oleh Allah. Allah tutup hatinya.
dia buta dengan ambisi hawa nafsu. Itu akibatnya, karena rohaninya sudah lepas daripada kendali, dipegang oleh seorang mursyid. Kalau masih dipegang oleh mursyid, mau lari dia ke timur, tarik lagi, lurus lagi ke barat. Mau lari ke Lampung, lurus lagi dia ke barat. Mau lari ke Surabaya, lurus lagi dia ke barat. Karena talinya masih dipegang. Kalau talinya dilepas, wah sudah. Bisa nyangkut di Lampung, nyangkut di Surabaya, nyangkut di Cisiri. Nah, talinya udah lepas. Ini para ikhwan, hati-hati. Bertemu mursyid anugerah, su'ul adab kepada mursyid musibah. Samun qatil, racun yang dapat membunuh orang itu secara perlahan. Udah ikutin aja, ngapain lagi dimodifikasi, dibuat-buat, dibikin macam-macam supaya lebih afdol, supaya lebih mantap. Orang yang merubah itu berarti dia menghina kepada gurunya, seolah-olah apa yang diramu oleh mursyid ini tidak sempurna, seolah-olah mengatakan, hai guruku, engkau tidak pandai. Aturan ditambah ini yang lebih manjur, lebih mantap. Ibarat seorang dokter spesialis, dia sudah meramu obat, sudah dia studi banding puluhan tahun dengan banyak kelinci percobaannya, berapa miliar duit sudah dia keluarkan. Setelah disebar di masyarakat, anak buahnya mengatakan, oh ini harus ditambah ini, hai profesor saya. Kurang asam bilang profesor, kamu baru aja ngelihat obat saya ini udah puluhan tahun nelitinya. Baru lihat obatnya sudah nyalahkan kurang sempurna, padahal si ahli tadi udah puluhan tahun meneliti itu. Nah, maka seorang mursyid itu seperti dokter yang ahli. Nah, orang-orang yang bukan mursyid mau merubah-rubah, itu dokter palsu. Yang palsu ini yang membahayakan ini. Akhirnya nisbut khabib yufsidul jasad. Kaidah bahasa Arab itu, setengah orang itu ilmu kedokterannya baru setengah, dia akan merusak tubuh manusia. Seperti itu juga orang bukan mursyid mau memodifikasi amalan seorang mursyid, ini merusak rohani umat. Karena mursyid itu tugasnya memperbaiki rohani umat. Yang bukan ahli merubah-rubah, maka merusak rohani umat. Akhirnya umat tadi jadi dikendalikan oleh syaitan, terjebak ke alam jin. Ya tadi dapat keanehan-keanehan tadi, suka yang aneh-aneh. Ada lagi namanya ziarah kubur kasar. Nanti apa lagi? Nanti zikir kasar. Nanti lagi khotaman apa lagi? Dibuat-buat nama-nama yang tidak masuk akal orang, agar orang tertipu. Ini hati-hati kita ini para ikhwan wal akhwat. Maka kita ingatkan keluarga-keluarga kita yang di kampung-kampung, daerah mana itu, Batu Raja atau di mana, daerah semuanya di Lahat, di mana. Hati-hati ini, nauzubillah ini. Pokoknya kalau keluar dari Ukudul Juman,
jangan diikuti. Walaupun dia ngaku wakil talqin abah, walaupun dia ngaku orang terdekat dengan abah, walaupun dia ngaku dia pernah dapat riyadhah dari abah, yang merusak pada zaman Nabi itu orang dekat dengan Rasulullah. Bahaya orang yang dekat ini, Bapak Ibu. Dia menganggap mursyid itu kawan dia. Jadi jangan kita kira orang yang dekat dengan guru itu semuanya orang baik. Yang dekat dengan Rasulullah tidak semua orang baik. Banyak yang ada tujuan-tujuan. Korun itu sepupu Nabi Musa, dekat dengan Nabi Musa, dididik oleh Nabi Musa, akhirnya menjadi musuh dengan Nabi Musa, melawan Nabi Musa. Sampai dalam tafsir Jalalain itu diceritakan, si Korun ini karena dia kaya, Korun itu diberi Nabi Musa wiritan. Dari Nabi Musa wiritan, kamu baca ini ya Korun, kalau dia ngumpul-ngumpul apa itu sampah apalah, yang berhamburan berserakan itu berdoa Korun jadi emas itu. Kalau ada seperti itu saya kira lari semua sudah. Tidak ada lagi yang zikirnya. Doa Korun jadi emas. Akhirnya Korun buat tandingan dengan Nabi Musa. Nabi Musa orang miskin, orang biasa. Tidak kaya Nabi Musa. Korun kayanya luar biasa. Sampai Korun berkata, siapa yang ikut Musa ke sana, ikut saya ke sini. Akhirnya berpisahlah orang yang ikut Nabi Musa, ikut Korun. Akhirnya ditenggelamkan Korun itu oleh Allah sampai ke dasar dengan pengikut-pengikutnya dan harta-harta. Makanya kalau orang sekarang dapat harta Korun, itu bukan harta Korun yang dulu. Harta Korun ditenggelamkan oleh Allah ke bumi, ke dasar bumi. Cuma karena kayanya si Korun itu dulu kan, akhirnya orang dapat cangkul, ketemu yang aneh-aneh, yang berharga, oh harta karun. Akhirnya sampai sekarang bahasa itu karena kayanya si Korun itu. Korun bukan karun. Abu Nawas sebenarnya bahasanya Abu Nuwas bil dhammin nun, karena kita paling enak nyebut Abu Nawas. Syairnya Abu Nuwas itu apa? Ilahi ilas min firdausi a'la. Itu tobatnya Abu Nuwas. Ya Allah, saya bukan ahli surga Firdaus, saya banyak dosa, cuma saya nggak kuat di neraka. Ini Abu Nuwas itu memang pandai merayu dia. Saya ini banyak dosa ya Allah, mantas saya ini dimasukkan, saya tidak pantas masuk surga, tapi saya tidak kuat masuk neraka ya Allah. Artinya mau masuk surga juga. Kesimpulannya itu kan, seolah ya Allah berilah saya surga ya Allah. Cuma malu-malu Abu Nuwas. Ini Abu Nuwas ini kan pandai merayu dia. Menurut cerita raja aja bisa dirayu oleh Abu Nuwas. Nah, para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita hendaklah waspada, jangan sampai kita salah langkah di dalam kita mengikuti guru mursyid. Makanya saya juga selalu semuanya lah, karena ini anugerah nikmat. Iblis itu tidak ingin kita mendapat nikmat ini. Bermacam cara dia ingin menghancurkan nikmat.
Karena iblis itu dengki. Kalau kita diberi kaya, iblis sudah dengki. Punya tambang 1, 2, 3, cari lagi. Sampai ke Papua sana kita nambang. Kalimantan habis sudah, lari ke Papua sana. Buat bahasa macam-macam. Dan intinya mau nambang. Iblis tidak dengki. Biasa aja iblis. Tapi kalau orang punya guru yang mursyid, iblis itu dengkinya luar biasa. Mana buktinya Bapak merasa tidak kita didengki oleh iblis? Dimanapun thariqah ini dikembangkan, kita mengamalkan, pasti ada orang yang mengatakan macam-macam. Itulah kedengkian iblis kepada orang yang memiliki guru yang membimbing. Lalu dia membisiki orang lain agar kita melepaskan tuntunan guru itu, sehingga kita tidak punya pembimbing. Semuanya di mana-mana ikhwan itu di TKN itu dikembangkan. Pasti sudah ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan ngapain jika keras-keras Allah tidak tuli. Akhirnya mikir pulang ke rumah, iya ya, benar juga, ngapain keras-keras Allah tidak tuli. Akhirnya berhenti tidak mengamalkan, padahal gurunya seorang wali besar, wali Allah, tapi dia masih mendengari bahasa orang-orang awam. Ketika kita melepas dari guru itu, bisa tidak dia nuntun kita? Kamu tadi mengatakan saya, kenapa zikirnya keras-keras Allah tidak tuli? Ayo kamu bimbing saya melepaskan diri saya dari guru saya. Sanggup tidak dia? Tidak bisa. Itulah tipu daya iblis, dengkinya iblis kepada orang yang memiliki guru yang mursyid. Akhirnya dia berjalan di muka bumi muzabzabin, gentayangan